Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun saya Muhammad Alipia, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 Universitas Lampung. Pada hari ini tanggal 13 Juni 2023 akan melaksanakan praktek uji kinerja, praktek mengajar materi teks prosedur. Kegiatan ini dilakukan di unit kerja saya SMA Negeri 6 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 6, tempat kami menuntut ilmu, unggul dalam prestasi, berdisiplin tinggi, berlandaskan tuntas dan higienis. SMA Negeri 6 Bandar Lampung, pendidik insan berakhlak mulia, maju bersama gapai cita-cita. SMA Negeri 6 tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Baik semua ya? Oke, kalau baik berarti kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ini ya. Oh, berarti saya tulis dulu. Berarti kalian semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Buktinya kalian hadir semua ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melaksanakan kegiatan berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebagai tanda bahwa kita memiliki nasionalisme yang tinggi, maka pada kegiatan pertama ini kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Silakan anak-anak untuk dapat berdiri. Nanti kita sama-sama menyanyikan sampai hari pertama selesai ya. Siap anak-anak? Siap. Iya. Ya, anak-anak, demikian tadi kita sudah menyanyikan lagu Padamu Negeri yang itu mencirikan bahwa kita sudah siap mengabdi untuk negeri dan bangsa kita. Sepakat anak-anak? Sepakat. Anak-anak, terkait pembelajaran hari ini anak-anak, kita akan mempelajari sebuah teks ya, yang dimana ada keterkaitan
dengan kehidupan nyata kita di sehari-harinya ya. Tentunya kalian sering melaksanakan sholat 5 waktu ya anak-anak ya, benar? Nah, kalau sholat 5 waktu, sebelum sholat apa yang harus dilakukan? Wudhu. Nah, wudhu itu ada prosedur-prosedurnya ya, atau cara-cara yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan wudhu atau sebelum kita mengambil wudhu. Kira-kira siapa yang tahu urutan-urutan dari wudhu itu? Yang pertama apa? Yang pertama mencuci tangan. Yang kedua mulut. Yang ketiga hidung. Yang keempat yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Nah, itu adalah prosedur atau tata cara kita melaksanakan wudhu ya, dimana ada fase-fase yang harus kita lakukan, yang dimulai dari mencuci tangan sampai membasuh kaki. Nah, itulah adalah materi yang ada kaitannya dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu teks prosedur. Ya anak-anak, paham sampai sini ya? Paham. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan duduk. Anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap semua ya. Kalau sudah siap, coba lihat tempat duduknya, ada sampah atau tidak? Coba diperiksa. Oke, tidak ada sampah ya. Bajunya sudah rapi semua? Sudah semangat semua? Kalau sudah semangat, bangun lagi. Kita lakukan tepuk semangat ya, biar kita semangat sampai nanti pulang ke sekolah, pulang ke rumah maksudnya ya. Ya baik Pak. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk anak-anak. Kalian sudah melakukan tepuk semangat, tandanya kita siap untuk mengikuti pembelajaran dari pagi ini sampai sore nanti ya. Paham anak-anak? Anak-anak, minggu lalu kalian sudah mempelajari materi tentang teks prosedur ya. Tentunya saya harap kalian masih ingat pengertian dari teks prosedur itu. Siapa yang masih ingat pengertian dari teks prosedur? Saya. Ya, silakan ya. Teks prosedur yaitu teks yang berisi cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Iya, bagus sekali ya. Teks prosedur adalah teks yang berisikan cara untuk melakukan atau membuat sesuatu ya. Dia masih ingat. Selanjutnya, apa ada anak-anak yang masih ingat tentang teks prosedur? Saya Pak. Ya, silakan. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama disusun secara informatif. Yang kedua kalimat jelas dan rinci. Yang ketiga menggunakan kata penghubung. Keempat memakai pola kalimat aktif. Yang kelima disusun secara jelas. Ya. Masih ada lagi? Iya. Dia masih ingat terkait materi hari ini minggu lalu. Bagus, Nabil dan juga Dea. Tentunya pemahaman ini masih sama rata ya, terkait teman-temanmu, terkait materi yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Anak-anak, itulah ya pengertian dari teks prosedur. Yang pertama adalah teks yang berisikan proses atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu ya. Nah, materi pada hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur ya. Jadi materi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. IPK-nya adalah menganalisis struktur teks prosedur, yang kedua adalah menganalisis kebahasaan teks prosedur ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya, kalian dapat menganalisis struktur teks prosedur dengan menggunakan metode problem based learning ya. Apa sih problem based learning itu? Kalian nanti akan memecahkan suatu masalah
dengan cara berdiskusi. Yang kedua adalah kalian dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur. Tentunya juga dengan menggunakan problem based learning yang akan kita pelajari pada hari ini. Paham anak-anak? Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Iya. Adapun anak-anak, manfaat kita mempelajari teks prosedur ya. Yang pertama adalah tentunya kalian dapat memberikan petunjuk kepada pembaca ya. Yang kedua, membantu dalam melakukan aktivitas tertentu secara benar. Yang ketiga, mempermudah untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. Yang keempat, memberikan pemahaman seseorang dalam membuat sesuatu. Yang kelima, mengurangi resiko kesalahan. Ya, tentunya anak-anak di dalam hidup kita ini ya, semua harus ada rencananya ya. Nah, kita tuangkan dalam teks prosedur ini. Paham ya anak-anak? Kalau kita sudah merencanakan sesuatu, insya Allah hasil yang akan kita capai nanti sesuai dengan harapan. Kalian nanti mau masuk perguruan tinggi, ya tentunya harus mempersiapkan apa yang harus dilakukan dalam mencapai cita-cita kalian masuk ke perguruan tinggi. Siapa yang mau menjadi polisi, ya, tentara, menjadi guru, menjadi dokter, tentunya harus mempersiapkan semua dengan baik. Nah, bagaimana sih caranya? Dengan membuat teks prosedur. Minimal kita rencanakan kehidupan kita, ya, insya Allah hasilnya nanti akan baik. Siap anak-anak? Siap. Anak-anak, tadi pagi sarapan apa? Nasi uduk. Kamu? Nasi goreng. Nasi goreng. Kamu? Apa lagi? Bubur. Sebelah sini apa nih sarapannya? Tempe gorengan lah ya. Kalau kamu apa sarapannya? Telur pakai nasi. Anak-anak, pernah tidak sih kalian dapat dari ibumu itu bolu, tapi bolunya itu bantat? Pernah nggak? Pernah ya. Kira-kira apa sih yang membuat bolu itu bantat anak-anak? Step-stepnya salah. Apalagi? Bahan-bahannya salah. Apalagi? Kurang-kurang bahan-bahan ya. Apalagi? Apa sih yang menyebabkan bolu yang disiapkan oleh ibumu itu bantat? Salah takaran. Apalagi? Apinya terlalu besar. Iya. Kira-kira itu anak-anak, apa penyebab dari hal itu bisa terjadi? Kenapa? Tidak mengikuti teks prosedur dengan benar. Tentunya kalau teks prosedurnya diikuti dengan benar, insya Allah hasilnya akan bagus. Jadi tidak bantet lagi. Jadi anak-anak setelah belajar dari sini, kasih tahu ibunya, Bu, kalau mau buat bolu agar tidak bantet, nih cara-caranya yang bagus. Nanti kalian bisa kasih tahu ibunya ya. Paham semua? Nah anak-anak, terkait itu yang akan kita bahas hari ini adalah materi yang akan bisa membantu orang tuamu ya. Siap? Selanjutnya anak-anak, untuk membahas yang akan kita bahas hari ini, kita akan membentuk kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan anak-anak. Siapa? Anak-anak, kelompok sudah dibagikan ya. Sebentar lagi saya akan membagikan LKPD ya. LKPD ini akan saya bagikan ke masing-masing siswa. Silakan anak-anak terima. Silakan dibantu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang belum dapat? Oh iya. Anak-anak, kita akan, ya silakan. Kita akan
mengerjakan tugas yang ada di LKPD ya. Perintahnya adalah kalian amati video yang akan saya sampaikan nanti terkait dengan teks prosedur ya. Selanjutnya kalian berdiskusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Setelah di analisis, kalian berdiskusi ya. Setelah selesai, kalian akan mempresentasikan secara berkelompok di depan ya. Selanjutnya nanti masing-masing kelompok ada yang mempresentasikan, ada yang menanggapi. Paham sampai sini anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak. Berarti sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, saya akan menampilkan teks prosedur yang akan kalian analisis struktur dan kebahasaannya dan juga ciri dari teks prosedur tersebut. Siap anak-anak? Siap. Iya, perhatikan ya. Sudah jelas videonya? Mau diulang lagi atau tidak? Sudah jelas ya? Iya. Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang teks prosedur. Apa judulnya? Mengoperasikan komputer ya. Nah, kalian diminta untuk menganalisis yang pertama apa yang ada di LKPD-mu? Mencari ciri dari teks prosedur. Yang kedua, struktur teks prosedur. Yang ketiga, pembahasan dari teks prosedur yang sudah saya tampilkan. Ya, sudah siap untuk menganalisis teks prosedur ini? Ya. Nanti kalau tidak jelas, ya silakan bilang kepada saya. Nanti akan saya putarkan kembali pada bagian yang tidak jelas. Ya. Atau nanti saya bagikan linknya. Silakan buka di handphone kalian. Kalian analisis biar masing-masing dekat dengan produk yang dianalisisnya. Ya, ya baik, saya akan membagi linknya di grup kelas. Ya, silakan kalian buka. Kalian analisis teks prosedur yang dalam bentuk video tersebut. Ya, sudah saya kirim. Sudah dapat? Sudah. Ya. Silakan anak-anak untuk dapat menganalisis sesuai perintah yang ada di LKPD. Akan dari ini ya, dari teks prosedur, terus tarik dari struktur teks prosedurnya yang ada di video ini. Itu kan ada tujuan, langkah-langkah sama penulis-penulis. Urusan nyari kebahasan teks prosedurnya. Gimana? Ada masalah? Tidak juga. Tidak ada ya. Sekarang sudah menganalisis bagian mana? Baru bagi tugas ya. Belum materi yang akan dianalisis ya. Iya. Oke. Kalau ada kendala bisa hubungi Pak Alfi atau Pak. Lanjutkan. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Sudah jelas ya. Kalau kelompok ini sudah menganalisis bagian mana? Oh, bagi kelompok 3. Videonya sudah diputar lagi. Diputar ya. Ya, lanjutkan lagi. Kelompok 1
Aman? Aman Pak. Wah, ini udah ada kemajuan. Sudah bagi tugas. Nah, ini Manda bagian apa yang dapat bagian apa? Dikit temennya ya. Oh, ini kaidah kebahasaannya. Ininya bahasa Ada kendala lagi anak-anak? Tidak. Tidak ada ya. 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 Ayo kamu tulis yang Oke. benar. Kalau ada bagian atau komponen-komponen di struktur pembahasannya tidak ada, ya dikosongkan nggak apa-apa. Karena itu kan tidak harus semuanya ada ya. Yang penting kan ciri-cirinya itu mewakili. Ya, anak-anak perhatikan. Jadi kata temanmu nih, ada yang bertanya, kalau ada bagian-bagian dari kaidah kebahasannya tidak ada, bagaimana? Yaitu berdasarkan hasil diskusi kelompokmu. Tapi untuk itu coba dicari lagi, jangan-jangan ada yang terlewati ya. Jadi usahakan semua komponen yang kalian pelajari ada dan hasilnya sesuaikan dengan teks yang kalian analisis. Paham? Paham. Dilanjutkan kembali. Bagus pertanyaannya. Gimana? Ada masalah? Tidak ada, Pak. Ini sudah bagian mana yang dianalisis? Baru mau nyari ciri teks prosedur, Pak. Ciri teks. Lagi yang bagi tugas. Udah dibuka link videonya? Udah. Oh, coba diputar. Cirinya yang mana coba? Ciri tadi. Tadi disebutin ya, sudah paham ya? Sudah paham. Dilanjutkan. Iya, Pak. Kalau ada pertanyaan bisa panggil Pak Ali. Iya, Pak. Ya. Mana hasilnya sudah berapa persen? Oh, udah dari 3 sudah dapat 2. Oh, udah dapat 3. Dikit lagi ya, tinggal melengkapi ya. Iya Pak. Kerjasamanya bagus. Patut diacungkan jempol. Kelompok bola amanah udah berapa persen? Sudah berapa persen hasilnya? 20%. Ada yang sulit, bagian mana yang sulit? Oh, pernyataan persuasif ya. Belum dapat ya, tapi nanti kan kita akan presentasi, nanti akan dapat ya. Tapi usahakan lebih lihat lagi dari bagian yang belum didapat ya. Sudah berapa persen? Sudah 100% ya. Sudah, Pak. Berarti kelompok 1 dari kelompok 3. Tapi diperiksa lagi ya, karena waktunya masih agak banyak. Pak. Ya, diperiksa lagi, jangan sampai ada yang terlewati. Siap. Farid, apa bagian tugasnya dari apa? Ini, Pak. Ini teks prosedur.
Oh ini. Udah dibagi ya? Ya. Udah kan? Ya. Ya anak-anak, waktunya 3 menit lagi. Yang belum tuntas silakan dicari biar nanti saat presentasi nilainya bagus ya. Ya baik anak-anak, waktunya habis ya. Waktunya habis. Sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah lengkap jawabannya? Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Sudah lengkap. Ada bagian yang tidak dapat terisi? Ada. Ya. Kelompok 3? Sudah. Semua? Sudah. Oke. Kalau sudah lengkap anak-anak, nanti tibanya kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian dapat ya. Nanti dimulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Atau ada yang siap tampil duluan? Kelompok 3 nih sepertinya habis ya. Kelompok 3 duluan ya. Oke. Nanti anak-anak presentasikan ya. Presentasikan. Kalau ada teman-temanmu yang ingin bertanya, silakan dijawab ya. Kalau tidak, kalau sudah siap semua baru nanti kita presentasikan. Siap untuk presentasi? Siap. Oke. Tadi kelompok 3 yang siap duluan, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Caranya adalah mengenalkan nama ya, anggotanya, kemudian yang dianalisis. Siap kelompok 3? Siap, Pak. Yang kelompok belum maju, silakan amati presentasi dari temannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan kepada presentator. Siap? Siap, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi ini, diharapkan untuk meminta waktu teman-teman sebentar. Perkenalkan, saya Nabil selaku moderator kelompok 3. Ini ada Farid, Agam, sama Ansari. Kami di sini akan menjabarkan hasil analisis kelompok kami tentang video terkait tadi. Yang pertama itu soalnya ada ciri teks prosedur yang akan dibacakan oleh Farid. Silakan Farid. Ciri teks prosedur 1. Berisi langkah-langkah. 2. Disusun secara informatif. 3. Kalimat jelas dan rinci. 4. Bersifat objektif. 5. Memakai pola kalimat perintah imperatif. 6. Memakai kata kerja aktif, verba, material yang mengacu pada tindakan sikap nyata dengan ungkapan. 6. Memakai kata penghubung yang bertujuan untuk mengurutkan kegiatan. 8. Menggunakan kata keterangan waktu tepat dan akurat, memakai kalimat baku singkat, padat, dan jelas logis. Nah, itu tadi ciri dari teks prosedur. Selanjutnya itu ada struktur teks prosedur. Ada apa aja sih? Struktur teks prosedur akan dijelaskan oleh Agam. Tujuan yaitu komputer merupakan sekumpulan seperangkat alat elektronik yang dihubungkan listrik yang berfungsi untuk meringankan atau membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, efisien, dan akurat. Adapun salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu cara mengoperasikan komputer
Berikut langkah-langkah cara mengoperasikan komputer secara benar. Langkah-langkah pertama, pastikan semua komponen komputer telah tersambung dengan benar, termasuk penggunaan arus listrik. Langkah kedua, periksa mouse, keyboard, dan monitor tersambung pada port yang benar. Langkah ketiga, tekan tombol power pada UPS dan stabilizer jika ada. Kemudian tekan tombol power pada monitor dan CPU. Tunggu proses booting berjalan sampai selesai. Dan langkah keempat, setelah proses booting, setelah akan tampil desktop konsol pointing berbentuk anak panah yang menandakan proses booting selesai. Dapat. Selanjutnya ada kebahasaan teks prosedur. Sorry, silakan dibaca. Kata kerja imperatif, kata yang bersifat memerintah. 1. Periksa mouse, keyboard, dan monitor tersambung pada port yang benar. 2. Tekan tombol power pada UPS dan stabilizer jika ada. Kemudian tekan tombol power pada monitor dan CPU. Pernyataan persuasif, kalimat yang ditunjukkan agar mampu meyakinkan, mengajak, membujuk, merayu pembacanya agar melakukan hal tersebut. 1. Pastikan semua komponen komputer telah tersambung dengan benar, termasuk penggunaan alur listrik. Kata teknis, kata-kata atau istilah seputar topik pembahasan. 1. Komputer, CPU, stabilizer, booting, kursor, power, UPS, mouse, keyboard, dan monitor. Konjungsi, penjumlahan, konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan serta dengan. Sudah. Nah, itulah hasil analisis dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan dari kelompok mana. Ada yang ingin bertanya tidak? Kami akhiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mencoba dan membantu. Selanjutnya kelompok yang masuk. Semangat ini. Ya, siap. Saya tunjuk 1, 2, 3, angkat tangan yang lebih cepat itu yang maju ya. Siap. Tunggu dulu. 1, 2, 3. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Lebih cepat ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks prosedur. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Reva selaku moderator pada presentasi hari ini. Di samping saya ada Amanda, lalu Mega, Tatia, dan Suci. Oke. Teks prosedur merupakan tulisan yang berisi langkah-langkah atau sebuah tahapan dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, ciri teks prosedur akan dibacakan oleh rekan saya Amanda. Kedua, langkah pertama, pastikan sebuah komponen komputer telah tersambung dengan benar, termasuk penggunaan arus listrik. Langkah-langkah kedua, periksa mouse, keyboard, dan monitor tersambung pada port yang benar. Langkah ketiga, tekan tombol power pada UPS dan stabilizer jika ada, kemudian tekan tombol power pada monitor dan CPU. Tunggu proses booting berjalan sampai selesai. Langkah keempat, setelah proses booting selesai akan tampil desktop kursor pointing berbentuk anak panah yang menandakan proses booting selesai. Kata kerja imperatif. 1. Periksa mouse, keyboard, dan monitor tersambung pada port yang benar. 2. Tekan tombol power pada UPS dan stabilizer, kemudian tekan tombol power dan monitor dan CPU. Pernyataan persuasif. 1. Pastikan semua komponen komputer telah tersambung dengan benar, termasuk menggunakan arus listrik.
konjuksinya tidak konjuksi penjumlahannya tidak ada. Oke, selanjutnya terima kasih. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya saya ingin membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan. Saya Ya. Nabil dari kelompok 3. Coba kalian memberikan contoh langkah-langkah dari teks yang kalian bacakan tadi. Oke, saya izin menjawab. Saya Reva. Langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, pastikan semua komponen komputer telah tersambung dengan benar, termasuk penggunaan arus listrik. Terus yang kedua, periksa mouse, keyboard, dan monitor tersambung pada port yang benar. Oke, jawaban saya. Terima kasih. Yang lain? Tidak ada. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada sedikit perbedaan ternyata ya, tapi nanti akan kita bahas. Selanjutnya di kelompok yang terakhir yang belum maju, silakan untuk dapat mempresentasikan hasil yang sudah didapat. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani sebagai moderator kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengoperasian komputer. Di sini ada ciri-ciri teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kebahasaan teks prosedur. Dari ciri-ciri teks prosedur akan dibacakan oleh Deang Reni. Untuk dia dipersilahkan. Sudah presentasi semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Alhamdulillah ternyata anak-anak pemahamannya sudah bagus semua ya. Pak Ali sangat senang kalian sudah bisa menguasai ya. Tapi tadi ada beberapa yang berbeda ya. Terlebih kelompok yang pertama maju itu kelompok 3 itu lebih lengkap ya komponen-komponen yang dianalisis. Selanjutnya kelompok 2 agak kurang sedikit, dan yang terakhir yang kelompok 3 kelompok 1 itu sudah lumayan, tapi lebih banyak di kelompok yang pertama maju ya. Tentunya itu merupakan hasil analisis kalian ya. Nah, untuk mengevaluasi kegiatan hari ini, kalau tadi temanmu sudah menjawab semua ya, perhatikan ke depan. Dimulai dari strukturnya anak-anak. Jadi struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang ya. Penjelasannya di sini, perhatikan. Penjelasannya pada bagian tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks tersebut ya. Biasanya berada di awal teks ya, dia menjelaskan tujuan yang akan dicapai ya. Atau kalau kata kita itu adalah pengantarnya ya anak-anak. Kemudian yang bagian kedua berisikan langkah-langkah. Langkah-langkah di sini berupa perincian petunjuk. Disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang akan ditentukan ya. Bisa menggunakan angka ya. Bisa juga menggunakan kata ya. Yang pertama siapkan alat dan bahan ya. Kedua, didihkan air. Nah, kalau kalian memasak Indomie itu kan sudah ada ya proses-prosesnya di sana ya. Nah, itu pada bagian langkah-langkah. Dan yang ketiga, strukturnya adalah penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijelaskan dengan baik ya. Ini boleh ada, boleh pun tidak. Makanya tadi ada teksnya yang tidak ada ya. Paham sampai sini? Paham. Selanjutnya bagian kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Yang pertama ada kata kerja imperatif. Yang kedua pernyataan persuasif, kata teknis, kemudian ada konjungsi penjumlahan, dan yang terakhir adalah deskripsi alat ya. Penjelasannya di sini kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah ya. Kalau dalam contohnya buatlah masaklah air hingga mendidih ya. Masaklah
lah air hingga mendidih. Nah, partikel lahnya yang mana? Masaklah ada bagian di sini lah. Nah, di sini yang dimaksud oleh penjelasan tersebut ya. Kata kerja imperatif ya. Atau i, akhir i ya. Bumbui, bumbui. Nah, di sini bumbui Indomie hingga rata ya. Jelas? Menggunakan kata kerja kata teknis. Kata teknis ini yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas ya. Kalau tadi temanmu membicarakan bola, kata-kata teknisnya apa? Gawang. Apalagi kata teknis dalam bermain bola? Pelanggaran. Penalti. Offside dan sebagainya ya. Kalau mematikan komputer, kata teknisnya apa? Kata teknis dalam mengoperasikan komputer atau kata-kata teknis dalam dunia komputer? CPU. Apalagi? Mouse. Apalagi? Monitor. Keyboard dan sebagainya ya. Jadi kata teknis di sini sudah jelas ya. Menggunakan konjungsi yang bermakna penambahan seperti dan, serta, dan dengan ya. Siapkan air dan bumbu. Nah, di sini berarti air dan bumbunya diapit oleh kondisi dan. Paham ya? Penjumlahan ya. Berarti ada 2 digabungkan menjadi 1 gitu ya. Jelas ya? Apabila teks prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran seperti gambaran terperinci tentang dan alat yang dipakai ya. Kalau ada alat tentang cara, maka harus menjelaskan alat-alat ya. Paham sampai sini? Kemudian disusun secara informatif. Ada informasi tidak yang disampaikan di sana? Informasi apa? Cara mengoperasikan komputer. Dijelas kalimatnya rinci atau tidak? Rinci. Objektif atau tidak? Objektif. Memakai pola kalimat perintah. Ada kalimat perintah tidak di sini? Ada ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Memakai kata kerja aktif, memakai kata penghubung, dan yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan waktu atau tempat ya. Jelas sampai sini? Jelas ya. Anak-anak, di pembahasan pertama tadi ibumu ada yang membuat bolu itu sampai bantat ya. Kira-kira selanjutnya bantat lagi atau tidak kalau sudah ini? Enggak, Pak. Kenapa? Karena sudah melihat YouTube, Pak, dengan langkah-langkah yang benar. Jadi bulunya mantap. Setelah mengikuti prosedur ternyata bolu yang dihasilkan jadi mantap ya. Jos. Nah, itulah anak-anak. Kalau kita mengikuti suatu dengan prosedur yang baik, maka hasilnya akan baik. Seperti tadi yang pertama dijelaskan, ibumu kan yang pertama tidak mengikuti prosedur dengan baik, maka hasil bolunya tapi setelah dijelaskan oleh Nabil tadi, setelah mengikuti prosedur, maka bolu yang dihasilkan menjadi bolu yang mantap. Nah, ya. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Pak Ali mau bertanya, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita akan capai tadi? Yang pertama menganalisis struktur teks prosedur, yang kedua menganalisis kebahasaan teks prosedur. Siapa yang sudah berani menyimpulkan? Lina, silakan. Dalam
3 unsur, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan gelar. Lalu dalam pembahasan teks prosedur ada 4 unsur, yaitu kata kerja imperatif, persuasif, teknis, dan konjungsi penundaan, serta deskripsi alat. Iya, bagus. Berarti itu ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu yang pertama adalah menganalisis struktur teks prosedur, yang kedua menganalisis kebahasaan teks prosedur. Dan alhamdulillah anak-anak sudah baik semua pemahamannya. Untuk menguji keterpahaman kalian, Pak Ali akan membagikan post-test ya. Silakan dijawab, nanti akan saya periksa apakah pemahamanmu sudah paham semua ya. Ya, silakan dikerjakan post-testnya dengan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam post-test tersebut. Mengerjakannya masing-masing ya anak-anak ya. Ya, masing-masing di buku latihannya nanti dikumpul. Silakan dikerjakan prosesnya di buku latihannya nanti dikumpulkan ya. Kerjakan di buku latihannya. Silakan di buku latihanmu. Tantangannya adalah penilaian individu masing-masing siswa. Tidak lihat internet. Ya, waktu habis anak-anak. Ya, silakan dikumpulkan. Kumpulkan sini. Ya, kumpulkan jadi satu, nanti saya ambil. Bisa ya? Gampang kan? Tadi sudah diajari ya. Mana pokokmu? Wah, video. Ya anak-anak, tadi kita sudah melakukan pembelajaran dan alhamdulillah berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai tadi sudah disimpulkan oleh temanmu dan cukup baik. Alhamdulillah hari ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Ada yang berani memberikan saran kepada Pak Ali terkait pembelajaran selanjutnya? Apakah pelajaran hari ini cukup menyenangkan anak-anak? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi lanjutan dari teks prosedur, yaitu menyusun teks prosedur. Oleh karena itu untuk selanjutnya silakan mempersiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya, mencari informasi bagaimana cara membangun teks prosedur yang baik. Paham anak-anak? Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kita akan mengakhiri kegiatan, namun sebelum kegiatan diakhiri silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Semangat selalu ya.